Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video seputar pelatihan mengemudi, tentunya di channel Ion Vandera. Oke guys, mohon maaf banget. Jadi 3 bulan terakhir ini saya belum upload ya, karena memang yang pertama males, yang kedua karena memang kesibukan ya, kesibukan pekerjaan yang mungkin nggak perlu terlalu dijelaskan secara detail ya. Intinya seperti itulah ya. Oke, jadi di kesempatan video kali ini saya akan sedikit memberikan tips bagi para pemula, yang pemula banget atau yang nol potol gitu ya. Jadi saya akan sedikit memberi tips atau tutorialnya bagaimana cara belajar mobil dari nol, ya tentunya yang aman. Seperti itu, yang aman dan tidak beresiko tinggi, seperti itu ya guys. Jadi video kali ini saya terinspirasi dari beberapa orang yang sudah saya temukan. Ternyata masih banyak di luar sana yang punya mobil tapi belum bisa nyetir sama sekali. Jadi seperti itu guys. Jadi boro-boro nyetir, kasarannya mau mundurin ngeluarin ke garasi, mau dicuci gitu ya, kasarannya aja nggak berani. Manasin aja kadang-kadang ada yang nggak berani gitu, bukan nggak tahu, mungkin tahu tapi nggak berani, takut ya gitu ya. Biasanya takut loncat lah, takut terbang lah gitu. Jadi ya intinya seperti itu. Jadi di video kali ini saya akan sedikit memberikan tips atau tutorial bener-bener yang dari nol banget. Jadi seperti itu. Mungkin bagi kalian yang sudah mahir atau mau ngelatih saudaranya atau istrinya atau kakaknya atau adanya dan lain segala macam, bisa juga tips ini diterapkan kayak gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya melatih supaya nggak takut tuh seperti apa gitu. Biasanya kan yang latih tuh jauh lebih tegang daripada yang latihan, biasanya seperti itu umumnya kayak gitu. Nah, di sini juga tipsnya supaya nggak tegang pada saat melatih, pada saat melewati persimpangan, pertigaan, tikungan, jalan rame seperti itu seperti apa sih tipsnya ya. Jadi pokoknya ikuti terus, simak terus video berikut ini. Oke, kita langsung saja cos. Oke guys, jadi langsung saja masuk tips yang pertama. Jadi yang pertama saya sarankan tetap menyalakan AC. Maksudnya alasannya supaya nggak sumuk. Biasanya kan kalau nggak pakai AC, kacanya diturunin dan itu akan bising. Jadi suara dari luar tuh akan terlalu berisik dari dalam. Jadi itu akan mengganggu konsentrasi kalian semua guys. Jadi saran saya tetap menggunakan AC, kaca ditutup supaya kita bisa lebih fokus seperti itu. Itu yang tips pertama. Tips kedua, apabila kalian baru nyoba pertama kali ternyata grogi, masih deg-deg kayak gitu ya guys, baru masuk mobil belum dinyalain aja udah gemeteran ya gitu. Nah, jadi sebaiknya ya jangan langsung dijalankan mobilnya pada saat masih gemeter. Jadi tunggu, atur napas dulu. Kalau sudah relax, kalau udah tenang, baru lanjut dinyalakan atau baru mundur gitu. Intinya kalau masih grogi, masih panik, jangan dulu jalan guys. Jadi seperti itu. Jadi nunggu, mempersiapkan diri dulu. Maksudnya ngatur mental dulu, ngatur napas dulu kayak gitu guys. Itu ya, jadi tips yang kedua seperti itu. Tips selanjutnya itu bagi kalian yang mau sumpama mau ngelatih atau mau mendampingi saudaranya mau belajar atau istrinya atau siapa yang mau belajar, intinya pastikan yang pertama itu pada saat starter mobil atau mau jalan atau ngoper gitu, pastikan di atas rem dulu ya guys, jangan di atas gas dulu. Itu sering saya temukan pada saat mau nyetater ditambah gas nanti langsung meraung mesinnya. Pada saat meraung memang mobil nggak kemana-mana tapi itu bikin panik. Jadi pastikan di atas rem gitu ya. Itu bagi yang mau mendampingi itu tetap dikontrol di atas rem, karena nanti kita mau belajar mundur ini, mau mundur keluar, ceritanya keluar dari garasi mundur tanpa menggunakan gas, hanya menggunakan kopling dan rem, karena ini jalannya datar, syaratnya jalan datar, terus jalannya halus bukan jalan tanah. Kalau jalan tanah berat biasanya harus pakai gas. Jadi itu syarat main kopling dan rem. Itu syarat pertama, itu jalannya gitu loh, jalannya halus, jalan datar, bukan jalan tanah atau jalan bebatuan. Itu yang pertama. Mobil apapun pasti bisa. Jadi pastikan bagi yang dampingi tetap di atas rem, dibantu dilihat dari sebelah kiri sini kan kakinya kelihatan di atas rem. Apabila secara tidak sadar dia pindah ke gas, yang latihan terus diinstruksikan kaki kanan tetap di atas rem gitu ya. Seperti itu yang itu paling penting sebenarnya. Jadi
Ini saya mau mundur, ceritanya mau mundur dari garasi, walaupun ini di pertigaan ya, bukan di garasi. Jadi ini saya membuat video ini tuh di dalam perumahan, mau mundur tanpa menggunakan gas. Jadi seperti itu ya. Oke, seperti apa? Sudah siap semuanya? Ini posisi mesin mobil sudah nyala ya, sudah starter. Yang pertama, kopling tekan penuh ya. Terus yang kedua di atas rem, cuma ngambang saja tanpa neken rem. Yang ke selanjutnya, gigi oper mundur ya. Ini posisi netral. Jadi saya anggap kalian sudah tahu gigi mundur itu kemana arahnya, kanan, belakang. Terus yang terakhir, hand rem. Jangan sampai lupa. Jadi di sini ada indikator tanda seru ya. Diturunkan, angkat, pencet, turunkan. Oke, saya mau mundur ke kanan. Jadi karena saya tujuannya mau ke kiri. Ya, oke ya, perhatikan ya. Saya ngangkat kopling pelan-pelan sampai mobilnya jalan. Perhatikan dari kaca ini kelihatan begitu ada pergerakan jalan, koplingnya ditahan saja ini. Yang main tinggal remnya saja. Nah, perhatikan, saya ngerem berhenti, saya lepas jalan, saya ngerem berhenti, kopling ditahan saja. Memang sulit ini bagi para pemula yang nahan kopling setengah itu sulit. Biasanya tanpa sadar keangkat akhirnya mati. Jadi itu yang menyebabkan mesin mati, koplingnya nggak sadar keangkat terus pada saat lagi parkir. Ya, saya mau mundur ke arah kanan, perhatikan spion kanan. Karena mundur ke kanan, setirnya mulai ke kanan. Begitu mulai keluar ke arah jalan, ini belakang kan jalan persimpangan. Ekornya sudah mulai keluar, saya putar setirnya mulai banyak. Apabila ada klakson, berhenti. Kita nyalakan hasrat karena di belakangnya jalan ya, banyak motor. Kira-kira setengah bodi keluar dari jalan, putar saja setirnya sampai full. Perhatikan terus ke belakang sampai keluar, sampai lurus ngadep ke sana. Ditekan dulu koplingnya, terus direm. Jangan lupa ini setir tadi posisi ke kanan full. Kembalikan sekitar 2 kali putaran. 1, 2. Terus giginya netralkan dulu. Saya mau memberi penjelasan. Bang, itu muter setirnya kok sambil berhenti? Ya untuk pemula banget sebaiknya sambil berhenti aja dulu. Walaupun nanti akan sendirinya sambil jalan. Jadi memang sih sarannya sambil jalan. Cuma bagi pemula kan sulit banget kalau bales setir pada saat mundur sambil jalan, itu malah buyar. Jadi saya saranin berhenti aja. Udah lurus, berhenti, setir diluruskan. Nah, gigi tadi saya netral, sekarang tinggal maju. Kopling tekan, gigi 1. Angkat koplingnya pelan-pelan sampai jalan. Perhatikan, udah jalan, tahan sebentar koplingnya. 2 meter ke depan, boleh dilepas semua. Tapi saya saranin di atas kopling dulu kayak gini. Sama sekali tidak ngegas guys. Kecepatan hanya 5 km per jam. Jadi ini nggak kayak motor mobil guys. Jadi kalau motor nggak digas itu kan nggak jalan. Kalau mobil tetap jalan walaupun pelan banget kayak gitu. Nah, tenang, jangan gugup. Di depan ada perempatan, mau belok kiri, stand kiri dulu. Apabila kalian menganggap ini aman, nggak usah ditekan kopling, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian menganggap tidak aman, ditekan kopling saja. Tekan seperti ini contohnya. Kalau merasa tidak aman, tengok kanan kiri, ada motor. Kira-kira sudah mulai aman, diangkat lagi pelan-pelan. Nah, ini mengangkat setengah, dia jalan, main rem saja kayak mundur tadi. Tuh, posisi masih setengah koplingnya. Kalau dirasa sudah aman, boleh dilepas semua koplingnya. Setir diluruskan, jangan lupa tidak boleh ngegas pada saat belokan. Nah, boleh ngegas pada saat lurus seperti ini, nggak apa-apa, ditambah gas sedikit. Nah, boleh, nggak apa-apa pada saat lurus ngegas. Yang penting kuncinya tikungan, jangan dulu ngegas guys. Nah, saya pakai gigi 1 aja dulu karena ini di perumahan, jalan sepi ya guys, komplek. Mau belok kanan ya guys, di depan. Pertama sen kanan, yang kedua di atas rem. Ya, di atas rem. Biarkan mobilnya tetap jalan walaupun pelan. Ini pertigaan lagi, tapi kalau kalian menganggap ini aman, nggak usah ditekan kopling, nggak apa-apa. Oh, ada motor. Jadi saya tekan kopling, angkat kopling lagi, tengok-tengok. Sama sekali nggak main gas. Setir lurus, luruskan. Boleh kalau lurus seperti ini, boleh ngegas. Nah, ini tips dari saya juga.
pada saat gigi masih satu, apalagi jalannya di jalan seperti ini, jalan kecil termasuknya, sebaiknya kopling tetap standby dulu di atas kopling, jangan turun dulu. Memang sih kalau yang kalau saya sendiri turun seperti ini, cuma kalau untuk belajar lihat situasi, apalagi ini jalan kecil. Jadi kenapa alasannya nggak boleh turun dulu? Karena pada saat nanti di tikungan, koplingnya itu biasanya geragap, harusnya sudah neken tapi terlambat kayak gini dan akhirnya mati mesin. Kalau di jalan raya lah nanti turun kayak gini nggak apa-apa gitu, jadi supaya nggak geragap atau nggak gugup seperti itu ya guys. Itu tipsnya. Ini mau belok lagi, belok kanan tanpa ngegas di atas rem. Kalau di atas rem kalian panik, gugup, pasti nantinya akan nekan rem. Kalau di atas gas, kalau kalian gugup, panik, pasti nekannya gas. Itu udah umum seperti itu. Jadi bahaya sekali kalau di tikungan mau ngerem malah ngegas. Itu fatal guys. Jadi bagi yang dampingi, dikontrol terus pada saat belok. Seperti itu. Boleh kalau sisi lurus digas. Gitu guys. Oke, kita mau belok lagi. Sen kanan. Saya nggak neken apa-apa karena saya merasa ini aman. Dia motor masih jauh. Saya nggak neken apa-apa. Ini cuma ngambang aja, tanpa kopling, tanpa rem. Jadi bagi kalian yang sering menanya tikungan pakai kopling atau enggak, itu tergantung kondisi tikungannya. Kalau kalian menganggap itu aman, tidak papasan, tidak petukan gitu, yang gak usah ditekan koplingnya. Tapi kalau kalian menganggap itu nggak aman, ya tekan saja koplingnya gitu ya. Nah terus selanjutnya kesimpulannya apa dari video ini? Kesimpulannya itu kita belajar nyetir, bukan belajar ngegas. Jadi khususnya untuk pemula banget ya, bukan belajar ngegas, belajar nyetir. Belajar nyetir mana setirnya? Ya ini setirnya. Jadi latihan mengendalikan setirnya dulu, ngepasin belok segini kira-kira mobilnya larinya seberapa, tikungannya muternya seberapa, balesnya seberapa. Artinya belajar feeling ke setirnya ini. Kalau nanti setirnya sudah oke, sudah cukup paham atau sudah mahir setirnya, boleh di tikungan sambil ngepot pun nggak apa-apa ya guys. Karena ya itu kuncinya di setir dulu, setir sama main kopling aja dulu, nggak usah main gas. Nah intinya seperti itu. Jadi intinya nggak usah main gas dulu, yang penting kuncinya kopling dan setir seperti itu. Kalau koplingnya sudah main pinter, main koplingnya nggak mati mesin, terus belok-beloknya sudah lumayan lemas, insya Allah itu akan lebih cepat pinter, lebih cepat mahir seperti itu guys ya. Nah, nanti part keduanya kita ke jalan raya seperti itu. Ini masih di jalan sepi, jalan komplek, jalan perumahan gitu. Jadi cari jalan yang sepi dulu, gigi 1 dulu. Jadi belum sampai ke gigi 2 dulu, belum sampai ke gigi 2 ya guys, baru nyampe di gigi 1, main kopling dan main setir seperti itu. Oke, ditunggu ya guys part 2 nya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.